tidak terlupakan di hati dan pikiran kami. Biarlah setiap yang kami nyanyikan bukan cuma sekedar lagu, tapi menjadi sebuah gaya hidup kami, sebuah deklarasi kami bahwa hari ini bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bicaralah dalam bahasa yang bisa kami mengerti Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap dengan firman Tuhan. Sebentar katakan sama-sama. Amin. 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 Have a seat, teman-teman. Saya tidak akan ambil waktu teman-teman Undivided terlalu lama, tenang aja. Saya tidak akan bicara terlalu lama. Bisa kasih applause sekali lagi buat teman-teman Undivided. Thank you so much. Hari ini saya tidak akan bicara panjang lebar. Saya cuma akan share beberapa hal aja yang saya harap bisa membantu teman-teman semua. Tapi sebelumnya bisa minta tolong karena kelihatan agak tegang. Tolong tos kiri kanan dan bilang jomblo tidak dosa. Tolong dong. So good. Jomblo tidak dosa. Ya, walau kesannya kayak dikutuk ya. Tapi udah kelamaan Kak. Tanganku udah lumutan. Kenapa? Lama gak digandeng. Mungkin misalnya. Mungkin yang tangan kamu butuhkan bukanlah gandeng cowok lain. Tapi yang kamu butuhkan tuh doain orang mungkin habis itu. Nggak ada yang mau doain orang ya. Oke, siap-siap. Hari ini saya cuma mau bicara sesuatu yang simple teman-teman. Hari ini ada satu binatang. Kalau ada satu binatang saya paling gak suka, itu namanya kecoa. Ada yang suka kecoa di sini? Nggak ada ya? Halo, ada yang suka apa enggak? Ada yang piara di sini? Teman saya yang kayak kecoa Kak. Oke, terima kasih. Teman-teman tahu nggak? Kalau ada satu binatang yang paling mengerikan bagi saya itu adalah kecoa. Kecil, memang, tapi menyebalkan. Ada yang pernah ngerasa kayak saya di sini? Jadi bayangkan teman-teman, apalagi dia bukan cuma kecil, larinya kenceng, tetapi kalau jalan juga cepat dan dia bisa terbang. Kalau misalnya dia lagi lari di bawah level 5, tapi begitu dia terbang kayak level 99. Ada yang pernah ngerasa kayak saya nggak di sini? Kayak level 99. Dan di situ saya kesel dan akhirnya saya iseng cek di Google. Untuk apa kecoa ada? Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, kecoa itu bukan sembarang binatang. Karena pada waktu dia dikurung, dia bisa nggak makan dalam beberapa hari. Dia terus kepala dipotong, dia masih bisa hidup. Kalaupun dia tiba-tiba ada nuklir jatuh di ruangan ini, Anda semua meninggal, dia masih hidup. Sangat mengerikan ya. Kok bisa kayak gitu? Dan menarik, dan saya akhirnya cek untuk apa kecoa ada. Dan saya kaget pada waktu saya cek di Google, ternyata dia ada gunanya. Ternyata dia menghirup karbon dioksida. Makanya dia ada di tempat-tempat kotor gitu kan. Jadi ada karbon dioksida, kotoran-kotoran dia makan sehingga daerahnya jadi sedikit lebih bersih. Makanya dia ada di tempat-tempat kotor, di tempat sampah, mungkin di daerah toilet, di pikiranmu. No, I'm just kidding yang terakhir itu. Nggak usah pura-pura bego ya di sini. Ya makanya dia ada tempat-tempat kotor, dan di situ saya menyadari bahwa walaupun semengerikan apapun kecoa ini, ternyata dia ada tujuannya. Dan ini yang saya mau kasih tahu, kecoa aja ada tujuan hidup, apalagi kamu semua yang ada di sini. Hanya karena kamu bengong ke orang bego hari ini di sini, ya kayak orang blow on gitu, bukan berarti kamu gak ada tujuannya. Hanya karena kamu gak merasa hidupmu ada harganya, bukan berarti kamu gak ada tujuannya. Kalau kecoa yang kecil aja bisa dibuat sedemikian rupa indahnya, apalagi kamu dan saya. Kamu dan saya bukanlah pelengkap penderitaan, kamu dan saya bukanlah seseorang yang gak ada artinya, tapi kamu tidak dilupakan, kamu dikasihi Tuhan, bahkan sebelum kamu lahir, Tuhan punya rencana atas hidup kamu. Ini yang kamu harus pegang. Makanya berkali-kali. Sebelum saya lanjut kepada bahasa saya cuma mau kasih tahu bahwa sangat penting bahwa selain teman-teman cari Tuhan di sini, jangan lupa sebisa mungkin cari jodoh yang dari Tuhan juga. Amin. Jangan sampai kamu ketemu di tempat lain. Nah kalau misalnya ini supaya lebih alkitabiah aja ya, supaya lebih siap aja. Kalau misalnya kamu ada seseorang yang kamu temukan menarik bagi kamu, dan pastikan dia lawan jenis, ya bisa ucapkan sama dia, hey, aku lihat kamu dari lama. Dan aku ngelihat di dahi kamu ada Filipi 1 ayat 3. Tahu Filipi 1 ayat 3? Coba kita buka dulu, mari. Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur pada aku setiap kali mendengar kamu. Tapi belum selesai. Kalau misalnya dia nembak kamu, dia senang sama kamu, tapi kamu tidak merasakan kayak dia, apalagi kamu merasa kamu kayaknya enggak nih orang deh, kayak bohong deh. Akhirnya kamu bisa, oke, terima kasih atas ucapan syukurmu. Buka Filipi 4 ayat 10.
Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Wahai pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Dia balas pakai, dia ngomong pakai Alkitab, kita buka lagi pakai Alkitab. Kenapa saya harus bahas hal ini? Kenapa? Karena teman-teman harus tahu bahwa firman yang kamu pegang, walaupun kamu nggak selalu suka bacanya, tapi saya mau kasih tahu, firman itu ada dari Tuhan untuk kamu dan saya. Dan musim-musim saat ini pun, hari-hari ini, saya tahu bahwa nggak semua di antara teman-teman mungkin terbiasa ngangkat tangan, terbiasa menyembah, terbiasa angkat suaramu. Tapi saya mau kasih tahu, disinilah momen terpenting, disinilah momen di mana kamu harusnya bisa menyembah, bisa angkat tanganmu dengan baik, teman-teman. Kamu harus tahu bahwa saya punya 3 anak kucing tepatnya ya, anak bulu ya. Saya notice kucing saya bahwa teman-teman tahu salah satu kucing saya kucing oren, tahu kucing oren ya, barbar ya, dimanapun lari kencang dan sebagainya. Tapi saya notice di daratan dia rajanya, preman kompleks dia begitu kan, preman kompleks gitu. Tetapi menarik ini, dia hebat di darat, tapi semua berubah pada waktu dia kecemplung di air. Pernah ngeliat kucing kecemplung di air nggak? Saya melihat ada kucing kecemplung di air dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak ada hal yang dia bisa lakukan. Dia jatuh dan dia hopeless sampai harus ditolongin sama orang tua bulunya, yaitu saya. Nah, tetapi menarik adalah kenapa itu bisa terjadi? Apakah kucingnya sakit? Bukan. Kucingnya bukan sakit, tetapi kucingnya ada di habitat atau daerah yang dia tidak kuasai sama sekali. Kalau dia ada di darat, maka banyak hal yang dia bisa lakukan. Tetapi jika dia ada di air, nggak banyak yang bisa dilakukan. Karena kenapa? Karena dia bukan lahir dari situ. Kenapa saya bahas hal ini? Bagi teman-teman yang sering kalah hari dalam kehidupan, saya mau tahu kenapa kamu sering kalah? Karena kamu nggak hidup di habitat kamu yang sebenarnya. Dan habitat kamu sejatinya ada di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kamu diciptakan di hadirat Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa kamu diciptakan di dalam hadirat Tuhan. We are at our best when we are in the presence of God because we are created in it. Kalau kamu cuma hidupmu duniawi, nggak heran kamu sering kalah karena kamu nggak diciptakan di situ. Daerahmu bukan di situ. Kamu diciptakan di hadirat Tuhan. Dan pada waktu kamu diciptakan kamu masuk kembali ke hadirat Tuhan, disitulah kuasa terjadi. Di situ ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Bukan karena apa-apa. Simply because kamu memang diciptakan dari situ. Nggak ada yang amin di sini kayak ini. You are created di situ. Maka dari hal itu, teman-teman, hari ini pada waktu kamu angkat tangan kamu, pada waktu kamu bernyanyi dan menyembah, kamu sebenarnya harusnya itu jadi sesuatu yang biasa. Karena memang kamu diciptakan dari situ. Kamu gak pernah diciptakan untuk nganggur, tapi kamu diciptakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membawa ucapan syukurmu, karena Dia penciptamu dan Dia layak dapat segala ciptaan, segala pujianmu. Penyembahan itu lebih dari sekedar nyanyi. Penyembahan punya kuasa yang besar. Gak percaya? Oke, saya mau nanya. Di sini ada yang suka lihat YouTube gak? Kalau teman-teman suka lihat YouTube, saya gini, yang paling menarik bagi saya di YouTube bukan kontennya, tapi komennya. Saya suka sekali lihat komen YouTube. Kenapa? Karena bagi saya komen YouTube itu menunjukkan ada begitu banyak pikiran-pikiran manusia yang begitu saya baca, saya cuma berpikir, ada yang makhluk kayak gini di dunia ini ya teman-teman. Ada yang otaknya kayak gini ya. Ada ya. Pernah gak bertanya-tanya kayak gitu? Sampai model gini ada ya, Tuhan kok gila ya Tuhan ya. Nah yang menarik adalah ada dua yang terjadi. Yang menarik, setiap kali saya lihat konten khotbah dan pada waktu dengar konten lagu rohani, saya melihat dua komen yang sama sekali berbeda. Pada waktu saya lihat konten khotbah atau konten debat atau konten apologetik yang tentang buka Alkitab semua, isi komennya berantem semua. Yesus bukan Tuhan, cuma nabi katanya gitu. Yesus ini gini, Yesus tuh gitu dan sebagainya. Dan akhirnya berantem panjang. Pernah lihat kan konten-kontennya sampai panjang gitu. Tapi semua berbeda sama sekali pada waktu ada konten lagu penyembahan, lagu rohani. Saya bukan Kristen, tapi entah kenapa
saya begini, kok saya nangis ya, kok saya gini, pernah lihat konten kayak gitu? Lihat, kok saya nangis ya, kok ada begini ya, kenapa? Karena itulah kuasa dari penyembahan. Dia lebih dibanding, ya yang betul-betul. Saya nggak anti dengan khotbah karena saya sendiri pengkhotbah teman-teman. Tapi saya sebagai hamba Tuhan menyadari betul kuasa dari penyembahan yang sanggup menembus logika, goes beyond logic kok kayak orang boleh bilang, dan sampai masuk ke hati dan bahkan membuat Tuhan bukan cuma sesuatu yang kamu pikirkan, tapi Tuhan menjadi satu pribadi yang nyata. Ada begitu banyak orang pada waktu dia kalau dengar khotbah, kadang orang muka bisa mengkeret teman-teman. Ngomong apa ini orang? Tetapi pada tuh orang lagi nyanyi lagu, apalagi pada waktu lagu yang dia lagi senang banget, lagi relate banget, air mata bisa turun. Tiba-tiba dia bisa merasa semua akan baik-baik saja. Kenapa? Karena entah kenapa pada waktu saya angkat tangan, Tuhan dekat sama saya. Entah kenapa saya merasa dekat. That is the power of worship. Itu yang terjadi pada waktu kamu angkat tangan kamu, pada waktu kamu bawa ucapan syukurmu. Tuhan bukan cuma sekedar jadi sesuatu yang kamu mengerti, tapi jadi Tuhan yang satu pribadi yang nyata dalam hidup, hati dan pikiran kamu. Maka hari ini saya mau kasih tahu, saya berdoa supaya dari sekarang teman-teman Bethlehem, jangan ada yang bolos pas pujian penyembahan. Karena ada begitu banyak orang, enggak saya cuma dengar khotbahnya doang, ente salah, tahu enggak? Justru sebelum dengar khotbah, nikmatin pujian dulu. Biarkan Tuhan berbicara secara personal di hidupmu. Dan pada waktu kamu udah habis nangis-nangis, gerung-gerung gitu, pas khotbah dibuka, pas giliran orang khotbah, hatimu sudah terbuka, Roh Kudus bisa nabur benih di situ, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Makanya hari ini tolong kasih ngomong ke sebelah kananmu, jangan telat lagi pujian penyembahan. Lu awas lu telat. Jangan telat lagi. Datang ibadah, jangan telat. Jangan dengar khotbahnya doang. Justru ada, makanya Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 mengatakan. Ibrani 4 15. Ini ayat yang saya suka. Sebab imam besar yaitu Yesus yang kita punya. Bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini yang saya paling suka tentang Yesus yang hadir di sini. Teman-teman, saya tahu agama tuh banyak di luar, tapi nggak ada yang seperti Yesus. Teman-teman tahu kenapa? Karena Yesus bukan cuma sekedar Tuhan, bukan cuma sekedar juru selamat, tapi dia juru selamat yang mengerti apa yang kita rasakan. Dia bukan cuma Tuhan yang nun jauh di sana, dia bukan cuma Tuhan yang peduli nggak peduli, tapi dia Tuhan yang turun, dia Tuhan yang merasakan semua yang kamu rasakan. Pernah nggak Yesus telat? Pernah. Telatnya sampai 4 hari. Sampai si Lazarus ya sampai udah jadi busuk, tau gak? Pernah gak Yesus tertekan? Pernah. Pernah gak Yesus anxiety? Pernah. Sebelum dia disalib, dia di Getsemani, dia sampai saking anxious ya, saking cemas, saking stres ya, sampai keluar darah dari kepalanya. Tahu anxiety? Tahu lagu itu? Po ame ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam anxiety. Pernah kan? Itu loh yang kalian pikirin, lakukan setiap malam itu loh. Berapa banyak di antara teman-teman pas kadang tiduran di ranjang gak langsung tidur kan? Biasa pikirannya kemana-mana. Nah itu tuh. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan yang kamu sembah bukan cuma sekedar Tuhan yang kuat, tapi Tuhan yang relate, mengerti penderitaanmu. Pernah gak Yesus jomblo? Pernah. Sampai sekarang pun masih jomblo. Karena baru di kitab Wahyu dikatakan perkawinan anak domba. Sampai sekarang dia masih jomblo. Jadi kalau misalnya ada yang jomblo ketelatan, Kak aku udah jomblo lama, tanganku udah karatan, Kak liatin Kak. Hei, sabar. Tuhanmu juga belum menikah. Kitab Wahyu dikatakan di situ adalah pesta perkawinan anak domba, di mana Yesus akan menikah dengan gerejanya, yaitu kamu dan saya. Disitulah dia menikah. Until now he is still single. Dan bagi yang single jangan khawatir, karena walaupun kamu single, tanganmu dalam nggak digandeng, kesannya kayak lumutan, tapi kamu serahkan kekhawatiran pada Tuhan, sekali dapat yang dari Tuhan. Please do not give up on your life. Maka dari sinilah setiap kali kamu di posisi worship session, angkat tanganmu.
angka penyembahanmu. Kenapa? Ayat 16 sekarang bagus banget. Karena dia tahu segala penderitaan kita. Ayat 16 bagus banget. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada sebuah panggilan dari Tuhan hari ini untuk kamu jangan cuma sekedar jalan, tetapi berlari ke tahta kasih karunia. Berlari pada Dia. Tapi saya berdosa, justru gara-gara Tuhan tahu hal itu, kamu makin lari ke situ. Ada satu teman saya pernah ngajakin pelayanan. Bro, mau pelayanan nggak? Tahu nggak dia bilang apa? Padahal dia pemain bass yang jago. Dan dia cuma bilang, bro sorry, gue belum siap melayani. Kalau gue mau tunggu kudus dulu, gitu gue kudus, gue suci, baru gue siap melayani. Dan saya cuma ngomong sama dia, oke bro, tunggu kudus dulu. Tapi lu mau cari kekudusan di mana? Jawa Tengah gitu. Beberapa yang geografinya bagus ketawa ya. Beberapa nggak tahu ya daerahnya. Teman-teman tahu nggak bahwa justru ini ada sebuah panggilan bahwa pada waktu kamu berdosa, saya tahu dosamu macam-macam, tidak ada yang dosa favoritmu macam-macam, tapi ada sebuah panggilan dari Tuhan untuk bilang gini hari ini, hey, saat kamu berdosa jangan lari dari Tuhan, larilah kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Justru kenapa? Kamu kalau udah berdosa lari dari Tuhan, itu goblok. Kenapa goblok? Simpel aja gini, sekarang bayangin, sekarang kamu kotor. Itu lari dari Tuhan pada tukang berdosa, sama seperti kamu lari kabur dari kamar mandi karena takut kamar mandinya kotor. Bengong semua. Saya bisa ulang sekali lagi ya. Oke, teman-teman, orang yang lari dari Tuhan karena berdosa sama seperti orang yang kabur dari kamar mandi karena takut kamar mandinya kotor. Padahal disitulah kamu dibersihkan, disitulah kamu disucikan, disitulah kamu dikuduskan. Di kamar mandi itulah yang bernama tahta kasih karunia. Justru hari ini lagi dosa lagi banyak, lagi ngumpul saking dosanya ya. Hari ini ada sebuah dorongan dari Tuhan, run to the throne of grace. Pada waktu kamu angkat tangan kamu hari ini, nanti sebentar lagi teman-teman saya dari Undivided akan pujian penyembahan lagi dan sebagainya. Saya berdoa supaya teman-teman gak cuma jadi penonton, karena tidak ada penonton di tempat ini, cuma ada satu penonton, itu Tuhan sendiri. Kamu dan saya bukan penonton, kamu dan saya adalah penyembah. Saya gak bilang bahwa hidupmu gak mudah, saya gak bilang hidupmu gak sulit. Hidup itu seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Memang saya nggak bilang itu mudah, saya nggak bilang itu. Oke, I'm not saying it's. Mau tepuk tangan juga nggak apa-apa sih. For information, humor saya memang agak gelap, agak minggir gitu ya. So dinikmatin aja. Nggak apa-apa, jokes gelap. Yang penting hidupnya dalam terang soalnya kan. Ya kan gitu kan. Gak apa-apa jokes gelap tentang kematian dikit. Kematian sudah dikalahkan di kayu salib soalnya kan. Ya kan. Lanjutkan. Oke. Nah, maka soalnya gini. Gini. Enggak, tadi mau bahasa roh coba lupa gitu. Ya buka di Markus 12 ayat 41-44. Ada satu cerita tentang si janda yang miskin. Saya nggak tahu kenapa janda, pada zaman dulu kenapa janda harus miskin. Zaman sekarang janda kaya banyak banget, saya tahu maksudnya kan. Markus 12 ayat 41-44. Ada satu ayat yang saya sangat sukai. Saya izinkan saya mau kita sama-sama baca. Markus 12 ayat 41-44. Silakan. Handphone Suci boleh dibuka, silakan. Xiaomi Suci boleh dibuka. Huawei Suci boleh dibuka. Oke. Nah ini tentang peti persembahan. Ayatnya bilang gini, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan, perhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, karena zaman dulu belum ada QRIS, jadi semua masuk peti. Ayat 42 bilang, lanjut, lalu datanglah seorang janda miskin dan ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Lanjut, maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda memberi dari kekurangannya, semua ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Teman-teman mungkin tahu cerita tentang janda ini.
Tapi saya mau kasih tahu ada cerita yang menarik bahwa memang Yesus bilang janda itu benar. Tapi Yesus nggak bilang yang memberi banyak itu salah. Jangan sampai memberinya kayak janda semua, bisa-bisa nggak gerak ini ibadah, bisa-bisa kan. Yesus bilang yang memberi janda itu benar, tapi dia nggak bilang yang memberi banyak itu salah. Karena banyak orang bilang kita harus jadi seperti janda itu. Maksudnya jadi miskin Pak? Nggak gitu maksudnya Bambang. Cuma maksudnya nggak gitu. Tuhan nggak suruh murid-muridnya jadi kayak janda itu. Tuhan cuma bilang justru dia memberi lebih banyak. Kenapa? Simpel aja. Karena si kaya memberi dari kelimpahan. Tapi si janda memberi dari kekurangan. Ada dua sikap yang berbeda. Pada waktu si orang kaya memberi dalam keadaan jumlah banyak pun dia masih punya yang lain. Tetapi pada waktu si janda memberi, dia nggak punya apa-apa lagi karena dia nggak dalam kondisi terbaik. Bahkan nggak tahu dia akan masih punya uang atau nggak sehabis itu. Dan kenapa saya membahas hal ini? Karena kebenaran ini paralel di hidup kita, teman-teman. Ada waktunya pada tuh kamu angkat tangan, menyembah Tuhan, memberi persembahanmu pada Tuhan, ucapan syukurmu pada Tuhan. Ada momennya jiwa kamu tuh penuh, sehat, walafiat. Yang muda bisa foya-foya, yang tua bisa kaya raya, yang mau mati udah pasti masuk surga gitu maksudnya. Kamu dalam kondisi terbaik kamu, mungkin gaji kamu baru naik, terus kamu semua keluarga baik, terus semua baik, terus pacar kamu mungkin cakep dari bukan Miss Indonesia, bukan Miss Understanding atau apa gitu misalnya. Pokoknya macam-macam. Oh yang ketawa di sini, oke. Mungkin macam-macam gitu maksudnya. Kamu dapat yang baik. Nah kalau kamu dalam semua keadaan terbaik, kamu angkat tangan kamu pada Tuhan, itu dinamakan pujian kepada Tuhan. Tapi belum selesai sampai situ. Tahan dulu tepuk tangannya. Abis ini kalau tepuk tangan. Ada waktunya, momen kamu kering, gaji kamu habis, penderitaan ada di situ, keluarga kamu nggak dalam hal terbaik. Kamu mungkin gak dalam keadaan yang sehat. Tetapi walau kamu lagi kering, lagi di bawah sekalipun, tapi pada waktu kamu milih untuk mengangkat tanganmu, itu bukan cuma pujian, itu dinamakan korban pujian. Dan itu jauh lebih kuat. Kenapa? Karena pujian itu bisa dinyanyikan, tapi korban pujian harus dilahirkan. Kamu gak, pada waktu kamu sedih, kamu gak dalam keadaan terbaik, kamu tidak otomatis angkat tangan kamu. Kamu gak akan otomatis kamu mengucap syukur pada Tuhan. Tapi justru di masa itu, pada waktu kamu memilih, apapun terjadi, walaupun saya gak dalam keadaan terbaik, walaupun pacar saya meninggalkan saya, walaupun saya diselingkuhin setelah 13 tahun pacaran, walaupun saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, walaupun katanya saya dibilang ikan apa yang terindah, I cannot live without you in my life, tapi ditinggal juga. Tapi saya mau kasih tahu, walaupun mantan saya mesum, tapi Tuhan saya tidak akan meninggalkan saya. I lift up my hands. Dan ini persembahan dan korban ucapan syukur saya kepada Tuhan. Di sini yang terjadi. Itulah korban pujianmu. Itulah korban. Kenapa? Karena teman-teman tahu nggak? Saya akan tutup dengan cerita ini. Silakan para tim musrik dari Undivided silakan maju. Kasih dentingan mistis sedikit. Saya udah mau selesai loh. Saya cepet kan kamu ngomong kan? Harus mau cerita yang terakhir. Ada satu ayat dari Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Cerita apa? Oh mau diambil? Ya silakan ambil aja. Memang bukan punya saya. It doesn't belong to me. Silakan ambil aja. Tapi jangan diloakin ya, tolongin. Kejadian 21 ayat 31 sampai 35. Ini tentang satu laki yang istrinya ada dua. Nggak bilang istrinya boleh dua ya, satu aja sakit kepala soalnya. Yang istrinya berantem, satu namanya Lea, satu namanya Rahel. Yang Rahel kata lebih dicintai. Ayat 31 bilang ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukalanya lah kandungannya. Tapi Rahel mandul. Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ruben sebab katanya, sungguh ya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, kan tentunya aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi ini adalah elegi antara dua istri satu suami ini. Bahasa elegi ya, yang ibu-ibu pasti tahu bahasanya. Kenapa? Karena mereka saling memperebutkan cintanya Yakub, karena Yakub udah berat sebelah ke si Rahel maksudnya. Leahnya nggak mau kalah, dia merasa kalah, dia merasa nggak dicintai, dan Tuhan tahu. Siapa yang tahu bahwa Tuhan tahu bahwa waktu kamu gak dicintai?
Dan akhirnya dibuka kandungannya. Dan akhirnya Lea dapat anak satu namanya Ruben. Dan lihat, dia bilang ini, dan dia bersyukur sama Tuhan. Tentunya aku akan dicintai oleh suamiku. Motivasinya punya anak cuma satu, supaya dicintai suaminya. Jadi zaman dulu untuk dicintai harus banyak-banyakan anak deh. Lomba banyak anak. Yang kedua, mengandung pula lah ia. Ini pabriknya itu lancar banget. Dia bilang ini bahwa melahirkan seorang laki-laki, makanya berkata, sungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak padaku. Maka namanya jadi Simeon. Mengandung pula lah, ya udah jadi udah 2 anak, ketiga lagi. Lalu maka setelah ini suamiku lebih erat padaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Teman-teman, dari sebabnya namanya anak itu Lewi. Di antara, notice gak? Dari ada 4 anak, tapi 3 yang pertama semua dia merasa itu berkat Tuhan. Dia merasa bahwa itu agar dia makin lama bisa dicintai suaminya. Dia merasa bahwa alasan dia punya anak adalah agar dia dicintai suaminya. Sebuah alasan sangat self-centered. Dan teman-teman tahu, 3 udah, tapi ada yang keempat yang terjadi. Mengandung pula lah ia, melahirkan seorang anak laki-laki, makanya berkata, sekali ini. Lihat ada kata sekali ini. Setelah 3 anak, dia happy, merasa dicintai suaminya. Yang sekali ini, yang keempat, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Terus bapaknya yang menamai anaknya Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Teman-teman bisa lihat gak? Ada 4 anak. 3 lahir dengan alasannya egois. Tapi yang keempat Yehuda lahir dengan satu alasan. Dan makanya dia kasih nama Yehuda. Artinya praise, pujian. Bahwa ini anak ini tanda ucapan syukur dia pada Tuhan. Dan teman-teman tahu, dari Yehuda justru lahir Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir dari Yehuda. Teman-teman bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan, yang gak dicintai punya anak keempat, dia coba persembahkan 1 kali khusus yang ini. Saya akan bersyukur pada Tuhan. Dia gak mikir yang lain-lain, tapi Tuhan pandang indah ucapan syukurnya. Tuhan tahu ucapan syukur yang lahir dari orang yang tidak dicintai itu gak mudah. Tapi walaupun dia gak dicintai, wah udah 3 anak pun masih kurang dicintai, yang keempat didedikasikan anaknya untuk Tuhan. Anak itu dipakai jalan Kristus untuk maju masuk ke bumi ini dan menjadi dampak dan mati bagi kamu dan saya. There is power in your grateful heart. Ada kuasa dalam ucapan syukurmu. Hari saya mau tahu hari ini, walaupun kamu gak dikasihi, walaupun kamu mungkin keadaanmu gak seperti yang kamu bayangkan, saya mau kasih tahu hari ini bahwa ucapan syukurmu pada Tuhan bukan toxic positivity, bukan, tapi bahwa ucapan syukur yang terbaik bagi dia. Dan kamu bisa lihat bagaimana kehendak Tuhan terjadi di atas kehidupanmu. Hari ini pujian penyembahan harusnya bukan cuma sesuatu yang mewah yang hanya bisa kamu nikmati pada tuh kamu lagi di ruang ibadah yang baik, tapi juga worship session sesuatu yang kamu bisa nikmati di KRL sekalipun, di motor sekalipun, sambil dengar lagu pujian, walaupun gak suruh merem juga teman-teman. Kamu kalau naik motor merem kan gila juga maksudnya. Tetapi pada kamu naik motor sekalipun, you can listen to the worship song. Ataupun di KRL deh minimal. Kalau misalnya motor kan nakutin ya takutnya. Takutnya tiba-tiba kena polisi kan, kena juga kan. Tapi minimal di KRL, lagi di jalan, putar lagu itu. Atau jam 9 harusnya masuk kantor, setengah 9 stay dulu di Indomart, Lawson, Family Mart, atau apapun mart-mart berikutnya. Stay di situ, tenangkan hatimu, putar lagu rohani, baca Alkitab sebentar, berfellowship kepada Tuhan, undang Tuhan hadir dalam kehidupan kantormu yang menyebalkan itu, yang penuh office politik, yang penuh dengan politik kantor itu, yang kamu di mana-mana yang kerja harus belajar ketawa bisnis ya, ketawain bos kamu yang gak lucu itu sebenarnya. Tapi hari ini saat kamu berusaha yang terbaik, kamu undang Tuhan di kehidupanmu, kamu percaya bahwa Tuhan akan melakukan banyak hal dalam kehidupanmu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Saya udah selesai. Saya mau ajak kita sama-sama nyanyi. Cuma yang belakangnya aja lagunya. Ada sebuah lagu yang lagu terkenal yang agak kurang terkenal tapi ya lumayan juga. So hari ini sebelum Undivided ambil lagi panggung ini, I just need you to do something. Kali ini di luar kebiasaanmu, entah kamu mood apa enggak, entah kamu mau apa enggak,
Hari ini angkat suaramu, angkat hatimu, nyanyikan dengan sepenuh hati. Ini bukan cuma sekedar lagu yang relate bagi kamu, tapi ini sebuah lagu, sebuah deklarasi. Jadikan lagu ini sebuah deklarasi bahwa kamu dikasihi Tuhan, kamu dicintai Tuhan. Tuhan belum menyerah sama kamu, dan Tuhan punya rencana untuk hidup kamu. Kamu akan bergerak sesuai rencananya Dia, dan kamu ini bukan sebuah narsistik, tapi ini sebuah realita dari Alkitab yang kamu terima, teman. Maka hari ini saya mau minta teman-teman terima. Angkat suaramu. Mungkin kalau kamu angkat tangan, mau apapun sikapmu yang terbaik, kamu lakukan terbaik itu. Katakan sama-sama yuk.